Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Dwianjani dengan NIM 2301050239 dengan nomor presensi 30 dari Rombel E. Kali ini saya akan membahas mengenai kesehatan dan keselamatan kerja atau K3. Sebelum memasuki materi inti mengenai kesehatan dan keselamatan kerja, kita harus mengetahui tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama yaitu mengurangi resiko kerja atau terjadinya kecelakaan pada praktikan. Yang kedua, mencegah kerusakan alat. Berikutnya aturan umum yang berkaitan dengan keamanan laboratorium. Yang pertama, penataan ruang. Hal ini sangat penting dalam faktor keamanan. Dapat dilakukan dengan ruangan ditata rapi, terdapat tempat untuk jalur lewat. Yang kedua, setiap pengunjung laboratorium harus cukup mengenal lokasi dan penempatan perlengkapan darurat seperti kotak P3K, pemadam kebakaran, alat pencuci mata, dan lain sebagainya. Yang ketiga, dianjurkan menggunakan perlengkapan keamanan ketika akan melakukan praktikum. Yang keempat, sebelum memulai praktik dan kegiatan, kenali kemungkinan bahaya yang akan terjadi. Yang kelima, memberikan tanda peringatan pada setiap perlengkapan dan reaksi tertentu. Yang keenam, melarang eksperimen yang akan dilakukan tanpa izin dan juga menggunakan laboratorium sendirian atau harus ada pengawasan. Dan yang ketujuh, menggunakan tempat sampah yang sesuai dengan limbah sisa praktikum. Alat kesehatan dan keselamatan kerja di laboratorium dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu alat keselamatan prosedur kerja seperti penjepit tabung reaksi dan penjepit buaya. Yang kedua, alat pertolongan pertama. Contohnya alat pemadam api ringan atau APAR, P3K, safety shower, APD seperti jas lab, kacamata keselamatan, masker, pelindung muka, sepatu, dan sarung tangan latex. Berikut sumber terjadinya kecelakaan yang terdiri dari yang pertama, kurangnya pengetahuan dan pemahaman tentang bahan-bahan kimia dan proses-proses serta perlengkapan atau peralatan yang digunakan dalam melakukan kegiatan di laboratorium. Yang kedua, kurang jelasnya petunjuk kegiatan laboratorium dan juga kurangnya pengawasan yang dilakukan selama melakukan kegiatan laboratorium. Yang ketiga, kurangnya bimbingan terhadap mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan laboratorium. Yang keempat, kurangnya atau tidak tersedianya perlengkapan keamanan dan perlengkapan pelindung kegiatan laboratorium. Yang kelima, kurangnya atau tidak mengikuti petunjuk atau aturan-aturan yang semestinya harus ditaati. Yang keenam, tidak menggunakan perlengkapan pelindung yang seharusnya digunakan atau menggunakan peralatan atau bahan yang tidak sesuai. Dan yang ketujuh, tidak bersikap hati-hati di dalam melakukan kegiatan. Kecelakaan yang pernah atau sering terjadi di laboratorium yaitu terpleset, terkena larutan asam, terkena logam natrium atau kalium, luka bakar akibat benda panas, luka karena benda tajam dan benda tumpul. Yang keenam, cedera pada mata. Yang ketujuh, keracunan dan lain sebagainya. Upaya jika terjadi kecelakaan. Bila terjadi keadaan darurat, maka tindakan yang harus segera dilakukan yaitu yang pertama, jangan panik. Mintalah bantuan rekan kerja yang berada di sekitar. Pastikan bagian yang mengalami kontak langsung dan cuci bagian kontak langsung tersebut dengan air bila memungkinkan air mengalir. Selanjutnya, bila kulit terkena bahan kimia, jangan digaruk karena dapat tersebar. Lalu bawa ke tempat yang terdapat banyak oksigen, kemudian hubungi para medis secepatnya seperti dokter atau rumah sakit. Selanjutnya, bila terjadi kebakaran, maka hal yang harus diperhatikan yaitu yang pertama, tetap jangan panik. Yang kedua, semprotkan gas pemadam api apabila api masih mungkin untuk dipadamkan. Selanjutnya, beritahu teman atau orang yang dapat dihubungi. Hindari menghirup asap secara langsung. Tutup pintu untuk menghambat api membesar dengan cepat, tetapi jangan dikunci. Pada gedung tinggi, gunakan tangga darurat.